karena adik-adik yang di rumah udah sukacita, udah luar biasa, kita mau memuji nama Tuhan di ibadah IMPA online tanggal 4 Oktober 2020. Nah, sebelum kita mau memuji nama Tuhan, kita mau ice breaking dulu nih kakak-kakak. Kita mau pemanasan dulu. Adik-adik yang di rumah kakak persilakan untuk berdiri. Kita akan nyanyi ice breaking 2 lagu. Yang pertama Ayo Ayo Ayo, dan yang kedua Senang-senang memuji nama Tuhan. Ayo 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 cepatlah, ayo 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 jangan terlambat, ayo 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 ikutlah aku pergi ke ibadah PA. Ayo 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 cepatlah, ayo 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 jangan terlambat, ayo 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 ikutlah aku pergi ke ibadah PA. Burung-burung pun bernyanyi, syalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Sekali lagi. Ayo 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 cepatlah, ayo 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 jangan terlambat, ayo 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 ikutlah aku pergi ke ibadah PA. Ayo 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 cepatlah, ayo 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 jangan terlambat, ayo 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 ikutlah aku pergi ke ibadah PA. Burung-burung pun bernyanyi, syalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Oke adik-adik, kita akan nyanyi ice breaking yang kedua dengan lagunya Senang-senang memuji nama Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepukkan tangan. Hey! Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepukkan tangan. Jangan kau malu, jangan kau malas, Yesus Tuhanmu senang dipuji. Melompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepukkan tangan. Hey! Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepukkan tangan. Jangan kau malu, jangan kau malas, Yesus Tuhanmu senang dipuji. Melompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Adik-adik yang di rumah, saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita nyanyi Mars Pelkat PA. Adik-adik yang di rumah masih berdiri dengan sikap yang sempurna. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh
192, alangkah baik dan indahnya. Alangkah baik dan indahnya bila di tempat berhimpun orang bersaudara, sama-sama duduk rukun, ibu bapak, adik kakak dan saudara, nah elele manis, sama-sama duduk rukun dan bersatu dalam Tuhan. Adik-adik yang di rumah, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa atas penyertaan dan cinta kasih Tuhan dari tidur malam kami. Tuhan Yesus bangunkan kami di pagi hari ini untuk ikut ibadah IMPA online kami di hari ini. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan berkati juga firman Tuhan nanti Bapa, agar firman nanti dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 68, Tiap Hari Bergembira, bait yang 1, 2, dan yang 3. Tiap hari bergembira, ku membaca Alkitab, Juru Selamat yang setia, jadi temanku tetap. Anak-anak diberkati dan dirangkul olehnya, kerajaan yang sorgawi nyata dalam dunia. Orang sakit disembuhkan, orang miskin pun lega, disebut saudara Tuhan karena kasih sayangnya. Adik-adik, selamat hari Minggu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Pastinya sukacita luar biasa ya. Ya, walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tapi kita harus tetap sukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas hari yang begitu indah ini Tuhan. Kami bisa tetap dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih atas napas kehidupan, kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Dan biarlah kiranya pada hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, dapat mendengarkan firman-Mu sampai selesai dan kami bisa lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, hari ini kakak mau membawakan cerita tentang Rasul Paulus, yaitu dari kitab Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Kita buka yuk. Oke, Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Beginilah firman Tuhan. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Ayat ketiga, lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan
manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus yang atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di rumah kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan dan kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, dari pembacaan kita tadi, di sini Alkitab menceritakan tentang Paulus yang sedang giat-giatnya memberitakan firman Tuhan. Dan di bacaan ini tepatnya yaitu di Efesus ya adik-adik. Jadi Paulus ini sedang giat sekali memberitakan firman Tuhan, dan salah satunya adalah di Efesus. Nah, di Efesus, Rasul Paulus itu bertemu dengan orang-orang yang sudah percaya dengan Tuhan Yesus. Namun, ternyata orang-orang ini belum mengenal akan Roh Kudus atau Roh Tuhan ya adik-adik. Jadi, bahkan mereka juga ketika ditanya apakah mereka sudah dibaptis, mereka jawab, "Iya, kami sudah dibaptis." Tapi terus Paulus tanya lagi, baptisan seperti apa gitu, dan mereka menjawab, "Kami sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis ya adik-adik." Nah, sementara yang Paulus maksud itu yaitu pembaptisan yang ada di Matius 28 ayat 19. Coba kita buka ya adik-adik. Matius 28 ayat 19 yang berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Nah, jadi berbeda ya adik-adik baptisan yang sudah dilakukan oleh Yohanes dengan baptisan yang Paulus maksud, yaitu baptisan yang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus gitu ya. Jadi di sini Paulus sadar bahwa jemaat di Efesus belum tahu akan baptisan itu. Jadi di sini Paulus mulai mengajar mereka, memberitahu bahwa mereka harus dibaptis dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Gitu. Nah, saat mereka dibaptis dan Rasul Paulus menumpangkan tangan ya. Di situ di ayat yang ke-6, yang ke-6 dikatakan, "Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat." Ya adik-adik. Jadi saat Paulus menumpangkan tangan, disitulah Roh Kudus datang. Dan dengan kejadian itu, jemaat-jemaat di Efesus langsung pada percaya saat itu. Jadi mereka tahu, oh iya benar, memang Roh Kudus itu benar-benar ada gitu ya adik-adik. Dan selama ini Roh Kuduslah yang telah bekerja
bekerja menyertai Rasul Paulus, begitu juga dengan murid-murid Tuhan Yesus gitu ya. Jadi murid-murid Tuhan Yesus juga mengadakan mujizat-mujizat itu karena adanya Roh Kudus yang menyertai mereka ya adik-adik. Nah, di sini Rasul Paulus juga mulai mengajarkan tentang Allah Tritunggal. Jadi yaitu tadi seperti Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus adik-adik, bahwa Roh Tuhan itu yang menyertai. Seperti yang tadi sudah kakak jelaskan. Jadi Roh Kuduslah yang selalu menyertai Paulus dalam setiap pelayanannya, baik di jemaat Efesus atau di jemaat manapun. Roh Kuduslah yang selalu menyertai, menguatkan Paulus untuk bisa kuat dalam menghadapi segala macam tantangan dalam pelayanannya ya adik-adik. Nah, di sini juga dikatakan ya adik-adik bahwa Paulus juga melakukan berbagai macam mujizat seperti menyembuhkan orang-orang sakit ya adik-adik. Jadi di situ Rasul Paulus menyatakan bahwa Roh Kuduslah yang selalu ada menyertai dia. Nah, adik-adik, di sini apa sih pelajaran yang bisa diambil ya adik-adik? Di sini kita belajar bahwa adik-adik kan sudah dibaptis nih dari kecil, adik-adik dari bayi mungkin ya, dari bayi adik-adik sudah dibaptis, orang tua adik-adik bawa adik-adik untuk dibaptis. Nah, tanda baptisan itu adalah tanda bahwa kita sudah milik Tuhan. Kita sudah menjadi milik Tuhan Yesus, gitu ya. Jadi sebagai milik Tuhan Yesus, kita berbeda dengan anak-anak dunia, gitu ya, Adik. Kalau misalnya anak-anak dunia itu suka nakal, suka jahat sama temennya, sama kakaknya, sama adiknya. Anak-anak yang sudah milik Tuhan, anak-anak Tuhan tidak seperti itu ya adik-adik. Jadi anak-anak Tuhan itu harus baik, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tentunya anak-anak Tuhan, anak-anak pilihan Tuhan itu yang pertama harus rajin berdoa, harus rajin baca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kalau kita tidak membaca Alkitab atau mendengarkan firman Tuhan? Bagaimana kita tahu bahwa ajaran-ajaran Tuhan? Kita nggak bisa tahu, oh Tuhan, anak Tuhan harus seperti ini, anak Tuhan harus seperti ini. Kita tidak akan tahu ya adik-adik kalau kita tidak membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Dan pastinya berdoa juga penting ya adik-adik, dimanapun dan kapanpun pasti adik-adik harus berdoa, terus berdoa di dalam Tuhan supaya Tuhan Yesus selalu ya, seperti tadi Roh Kudus selalu menjaga dan melindungi kita. Nah, di situ seperti Rasul Paulus yang menerima baptisan ya adik-adik. Jadi setelah Rasul Paulus dibaptis itu dia giat seperti yang di awal tadi kakak bilang, dia giat untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, begitu juga kita anak-anak Tuhan harus giat memberitakan firman. Dengan cara apa kak? Ya dengan melakukan firman Tuhan itu, supaya apa yang kita lakukan itu bisa menjadi contoh buat teman-teman kita gitu ya. Jadi kita rajin membaca Alkitab tadi ya pertama, yang kedua rajin berdoa, terus rajin ke sekolah minggu. Itu adalah salah satu contoh yang baik yang bisa ditiru oleh teman-teman kita ya adik-adik. Dan tidak jahat sama temannya, nurut sama orang tua, itu adalah salah satu contoh bahwa kita harus bahwa kita adalah anak-anak Tuhan gitu ya adik-adik. Nah, jadi mungkin sekian gitu aja ya adik-adik. Adik-adik harus ingat bahwa kita anak-anak Tuhan itu berbeda dengan anak-anak
dunia. Jadi kita harus melakukan firman Tuhan, melakukan perintahnya, dan menjadi anak-anak yang baik di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Oke adik-adik, tadi kita udah dengerin firman Tuhan kan yang dibawakan oleh Kak Levi. Untuk itu, untuk merespon firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 185, Aku Gereja, Kau Pun Gereja, bait yang pertama dan yang kedua. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Oke adik-adik, kita akan doa syafaat. Sebelum itu adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, jangan main-main ya saat berdoa. Untuk doa pertama dimulai oleh KJJ. Oke adik-adik, kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini yang Tuhan sudah boleh berikan bagi kami, anak-anak Tuhan di tempat ini. Ya Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan kiranya boleh memberkati setiap pemerintahan dan juga tenaga medis yang bertugas dalam menangani pandemi ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu berikan kesehatan dan juga berikan kekuatan supaya mereka boleh bersama-sama untuk menyelesaikan pandemi ini. Begitu juga dengan kami setiap bangsa Indonesia, rakyat-rakyatnya. Tuhan kiranya boleh berikan kami hikmat supaya kami boleh mengikuti setiap protokol kesehatan ketika kami boleh menjalani aktivitas kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat kota Batam tempat kami tinggal. Tuhan kiranya selalu memberkati kota kami supaya kami boleh tetap terus tinggal di tempat ini, di kota Batam ini dengan penuh sukacita yang hanya daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat gereja kami, GPIB Batra Hayat, beserta Pospel Bethlehem dan juga Bajem Petra. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati gereja kami, memberkati Ibu Pendeta dan juga majelis yang selalu bertugas dalam pelayanan hari Minggu, supaya Tuhan yang selalu berikan kesehatan dan juga Tuhan yang boleh berikan sukacita bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas di gereja kami. Berkati juga setiap jemaat-jemaat Tuhan yang boleh terus memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah minggu maupun ibadah pelkat di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan gereja kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya inilah doa anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, atas berkat-Mu kami mau berdoa buat kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan boleh memberikan kesehatan, umur panjang, dan kesabaran dalam menjaga dan mendidik kami. Bagi orang tua yang belum dapat pekerjaan, bukalah lapangan pekerjaan bagi mereka. Terpujilah Kristus. Amin. Yesus, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang berkati jika ada yang sakit yang disembuhkan melalui obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka konsumsi biar kesehatan mereka dapat pulih kembali dan dapat beraktivitas kembali. Dan Yesus, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang mungkin masih banyak malas Tuhan untuk beribadah online, biarlah Tuhan ketuk pintu hatinya agar mereka mau Tuhan beribadah kembali bersama-sama dengan kami walaupun di rumah aja. Dan Yesus, kami juga berdoa buat kelalaian yang terus
sungguh setia mendampingi melayani kami. Kiranya Tuhan berkati para layan baik dalam pendidikan, pekerjaan, dan juga aktivitas mereka. Berikan mereka Tuhan selalu kesehatan, umur yang panjang. Tuhan jaga mereka selalu dimanapun mereka berada. Tuhan, inilah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, barusan kami menyampaikan doa syafaat kami, kiranya Tuhanlah yang boleh memberkatinya ya Bapa, Tuhan yang boleh mengabulkannya ya Tuhan. Kami serahkan doa syafaat kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan Tuhan Yesus kami tahu doa kami ini kurang dari sempurna, kiranya Tuhanlah yang menyempurnakannya. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sama seperti minggu-minggu sebelumnya, persembahan yang udah diberikan orang tua untuk adik-adik, nanti adik-adik kasih lagi ke orang tuanya ya. Biar persembahan itu akan dikasih orang tua ke gereja. Oke, untuk lagu persembahan kita bernyanyi dari Kidung Ceria 366, Betapa Kita Tidak Bersyukur, bait yang pertama dan yang ketiga. Kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Oke adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena barusan kami mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan kami, Tuhan juga boleh memberkati orang-orang yang memberi persembahan ini dan juga orang-orang yang akan mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Shalom adik-adik, sejenak kita akan mendengarkan seri warta PA minggu ini. Yang pertama, kau mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang boleh beribadah minggu ini. Yang kedua, kau mengucapkan terima kasih untuk orang tua yang boleh membimbing anak-anaknya untuk beribadah PA pada hari ini. Dan yang terakhir, kau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik semua di sepanjang minggu ini. Semoga adik-adik sehat selalu, diberikan kesehatan, dan juga adik-adik tambah semangat ya beribadahnya dan juga belajarnya di rumah. Oke, demikian sari warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke adik-adik, ibadah kita telah selesai. Untuk menutup ibadah kita bernyanyi dari Kidung Ceria 360, Bapa antarlah kami, kita nyanyikan 2 kali. Bapa antarlah kami pulang ke rumah lagi, berilah kami berkat-Mu dan curahkan kasih-Mu. Bapa antarlah kami pulang ke rumah lagi, berilah kami berkat-Mu dan curahkan kasih-Mu. Oke adik-adik, sudah tiba saatnya kita di penghujung dari ibadah kita. Kiranya apa yang telah difirmankan itu bisa menjadi pegangan dalam kehidupan kita ya adik-adik. Dan sekarang waktunya kita menutup ibadah kita bersatu dalam doa.
Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Kiranya kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biarlah kiranya firman itu bisa selalu menjadi pegangan dalam hidup kami, bisa kami lakukan Tuhan untuk terus berdoa kepadamu, terus rajin beribadah dan membaca Alkitab Tuhan. Ingatkan kami selalu Tuhan, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang setia dan selalu ingat akan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah ibadah ini bisa berkenan di hadapan-Mu dan kiranya Engkau berkenan juga untuk memberikan berkat atas kami. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan penyertaannya daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Sejenak. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik di rumah pada sehat kan? Sehat Kak. Adik-adik jangan lupa untuk IMPA online minggu depan ya. Dan pastikan tetap menjaga kesehatan. Pakai masker. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ibadah Minggu PA selesailah sudah.